jam'uhu li'ashiratihi. Kita masuk pada pembahasan yang ke-17, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana permulaan dakwah itu dimulai dengan dakwah yang tidak terang-terangan. Setelah dakwah tidak terang-terangan, artinya dalam lingkup yang kecil, lingkup yang terbatas, door to door, begitulah. Dari rumah ke rumah, dari keluarga Nabi yang terdekat, sahabat Nabi yang paling dipercaya, lalu Nabi diperintah setelah itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Bagaimana di pembahasan sebelumnya kami sudah jabarkan, Nabi mengumpulkan kaumnya di satu tempat. Dari tempat itu, dari tempat yang lebih tinggi, Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Dan bagaimana berbagai respon ada di situ. Ada yang sependapat dengan Nabi, mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, dan ada juga segolongan Abu Lahab yang dia tidak lain dan tidak bukan juga paman Nabi, tapi tidak membela Nabi, justru menolak daripada ajaran Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pembahasan kali ini kita masuk yang lebih jauh. Nabi mengumpulkan keluarganya. Jadi Nabi lebih khusus lagi sekarang mengumpulkan keluarganya lagi. Jama'an Nabi ahluhu wa aqaribahu. Nabi mengumpulkan keluarga serta kerabatnya. Nabi ngumpulin keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya lagi, kerabat-kerabatnya. Lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika Nabi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 214. Apa kata Allah? Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir, berilah peringatan. Berilah peringatan kepada siapa? Asyirataka, kerabatmu, keluarga terdekatmu, al-aqrabin, yang terdekat. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Di sini ada hikmah. Sebelum kita berbicara kepada orang yang jauh, sebelum kita mengajak kepada orang lain, kita diminta untuk mengajak diri kita dan orang terdekat kita. Nabi pun mengajak orang-orang terdekatnya. Kita tahu akhirnya istri beliau yang pertama kali dari golongan wanita masuk Islam, Sayyidah Khadijah. Itu juga orang-orang terdekatnya, keluarga Nabi yang terdekat, Sayyidina Ali, sepupu-sepupunya, sahabat terdekatnya, Sayyidina Abu Bakar, dan seterusnya. Jadi sebelum yang jauh, kita ambil dulu yang terdekat daripada kita. Dan Nabi di sini diperintah, berilah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat terdekat. Fabalaghahum risalata rabbih, maka Nabi menyampaikan kepada mereka, mendakwahkan kepada mereka, memberi kabar kepada mereka tentang firman Tuhannya. Artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim, maka beliau memperingatkan kepada mereka
adab hari yang besar, yaitu adab hari kiamat. Nabi ini mempunyai fungsi atau mempunyai tugas selain mengabarkan tentang surga, mengabarkan tentang balasan-balasan pahala, balasan-balasan kebaikan, juga Nabi diberi tugas untuk memperingatkan mereka bagaimana adab, siksa, perkara-perkara yang menjadi balasan bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun memberi peringatan tentang hari yang sangat besar itu, yaitu hari kiamat, tentang adab hari kiamat. Agar apa? Agar keluarganya terselamatkan daripada siksa api neraka, agar selamat daripada adab yang begitu besar di hari kiamat. Tidak ada seseorang pun yang akan selamat kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tentu sebagai manusia seperti kita sangat cinta kepada keluarganya, cinta terhadap istrinya, cinta terhadap daripada putra-putranya, putri-putrinya, cinta kepada kerabat keluarganya, pamannya, bibinya. Tentu ayah bundanya telah meninggal sebelumnya, kita tahu. Cinta, kita pasti mencintai keluarga-keluarga terdekat kita. Maka Allah menyuruh Nabi untuk memberikan peringatan dulu kepada mereka agar mereka terselamatkan daripada hal tersebut. Begitu. Maka kita tahu keadaan hari kiamat, sungguh keadaan yang sangat luar biasa. Digambarkan hari kiamat itu hari di mana keadaan sungguh sangat kacau, keadaan sungguh sangat luar biasa, tidak kondusif. Bahkan disebutkan di hari kiamat orang tidak saling mengenal satu dengan yang lain dari paniknya. Tidak lagi bermanfaat harta mereka, tidak lagi bermanfaat rumah-rumah mereka, tidak lagi bermanfaat benteng-benteng mereka, bunker-bunker mereka, tidak lagi bermanfaat senjata-senjata mereka. Bahkan Allah angkat bumi ini dibalik sama Allah, tanah dibalik, gunung dan gunung yang lain berterbangan. Oh, sungguh luar biasa. Lebih jauh lagi bagaimana matahari hanya sejengkal daripada kepala, yang jaraknya sekian kilometer saja. Panasnya luar biasa di tengah siang terik. Ini matahari hanya sejengkal saja. Bisa kita bayangkan bagaimana panas. Sehingga disebutkan keringat manusia mengucur deras, membanjiri tanah yang ada ketika itu. Sehingga disebutkan dari paniknya manusia keadaan kiamat itu. Biar kita tahu bagaimana disebut di sini Yaumul Azim, hari yang begitu besar, hari yang begitu luar biasa dahsyat. Seorang ibu yang membawa putrinya, yang sedang menggendong putrinya atau putranya, bayinya, dari paniknya dia, begitu keringat terus bercucuran daripada manusia sehingga menjadi banjir, naik air keringat tersebut memenuhi daripada kakinya memenuhi perutnya, membenamkan daripada dadanya sampai ke leher manusia. Apa yang diambil seorang ibu tadi? Bayinya dia taruh di kakinya, diinjaknya bayi itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh luar biasa keadaan ketika itu.
super panik gitu. Maka di sini Nabi diminta untuk memberikan peringatan kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya agar apa? Harapannya mereka mau ikut daripada ajaran ini, mau mengikuti daripada keimanan ini sehingga dia diselamatkan dari hari kiamat. Bagaimana disebutkan, bukan kita yang awam saja, bukan kita manusia biasa saja, bahkan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu, mereka bahkan sampai lupa bahwasannya dirinya itu seorang nabi. Daripada paniknya mereka dengan keadaan kiamat itu, mereka sendiri sudah nafsi-nafsi mikir dirinya sendiri. Tidak lagi mikir umatnya, tidak lagi mikir keluarganya, mikir dirinya sendiri-sendiri. 124.000 nabi itu sudah mikir dirinya sendiri. Kalau sudah para nabi mikir dirinya sendiri, apalagi model kita. Sampai disebutkan manusia dari keadaan bingungnya atas kemarahan Tuhan ketika itu, Allah ketika itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaat kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau ayah kami semua, engkau datuk kami semua, engkau kakek kami semua, darimu kami berasal, tolong selamatkan kami. Apa jawab Nabi Adam ketika didatangi kita semua? Ketika itu kata Nabi Adam, Ghadabarabbi, Tuhanku sekarang lagi ngamuk, Tuhanku sedang murka, dan aku tidak pernah melihat kemurkaan Tuhanku seperti murkanya sekarang. Nabi Adam itu pernah dapat murkanya Allah ketika diusir dari surga, diturunkan ke dunia, dapat murkanya Allah, dihukum sekian ratus tahun Nabi Adam, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Adam, sekarang lebih dahsyat daripada itu. Murkanya Allah lebih daripada apa yang pernah aku dapatkan. Aku tidak berani. Sekarang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri kata Nabi Adam. Kalian urus diri kalian. Kita manusia tetap mencari pertolongan, saudara. Datang ke nabi-nabi yang lain. Salah satunya kita kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Nabi Nuh kita meminta pertolongan. Wahai Nabi Nuh, engkaulah sebab daripada kakek-kakek kami selamat, yang naik ke mahligaimu, naik ke kapalmu sehingga turun menjadi kami. Engkau adalah ayah kami yang kedua, ayah manusia kedua, maka selamatkan kami. Kita meminta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu apa jawab Nabi Nuh? Singkat cerita, seorang anak yang ada dalam pengawasanku, menyebutkan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan, ada yang menyebutkan anaknya sendiri yang namanya Kan'an ini, ada yang menyebutkan anaknya sendiri, ada yang bilang keponakannya, tapi yang lebih kuat keponakannya. Tapi keponakannya ini tinggal bersama Nabi Nuh alaihissalam yang namanya Kan'an ini. Kenapa lebih kuat keponakannya? Karena al-ab bimansilatil ab. Paman ini sederajat dengan ayah. Ketika ayah sudah meninggal, paman bisa menjadi walinya, paman bisa menggantikan daripada posisi ayah. Dan Kan'an ini mulai kecil dalam pengawasan Nabi Nuh alaihissalam. Dalil yang kedua, Kan'an itu bukan anak kandung Nabi Nuh, karena dalam garisan kenabian itu disebutkan oleh para ahli tafsir, tidak mungkin anaknya Nabi itu dalam keadaan kafir, karena nanti akan menurunkan daripada anak-anak yang terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang lebih kuat, Kan'an itu adalah keponakannya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, singkat cerita, anak yang dalam pengawasanku, anak yang tinggal bersama aku ketika
Aku minta dia naik ke mahligaiku, naik ke kapalku untuk menyelamatkan keimanannya. Dia lebih memilih naik ke atas gunung, tidak taat kepadaku. Aku gagal begitu dia. Maka aku takut Tuhanku sedang murka hari ini. Aku takut dengan keadaan ini. Maka nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nabi Nuh angkat tangan. Kita pun tetap mencari perlindungan. Akhirnya kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Tetap Nabi Ibrahim berkata nafsi, nafsi. Pada Nabi Isa begitu juga nafsi, nafsi. Sampai terakhir kita bertemu dengan Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengadu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kami telah mendatangi Nabi Fulan, kami datangi Nabi Fulan, kami datangi Nabi Fulan minta syafaat, tapi kami tidak mendapatkan syafaat tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membuka tangannya lebar-lebar. Kata Nabi, beliau menerima mereka semua, kita semua. Lalu Nabi bersujud. Begitu lama sujud Nabi, dan Nabi enggan mengangkat kepalanya daripada sujudnya sebelum mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan mensyafaati umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memintakan ampun kepada kita, memintakan izin untuk kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, izin atas keselamatan di hari kiamat tersebut. Maka ketika itu Nabi mendapatkan syafaat, dan berkata Allah dalam firman-Nya, Allah Ta'ala, angkat kepalamu wahai Muhammad, aku izinkan kau memberikan syafaat, dan mengizinkan daripada setiap yang kau izinkan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dipilihnya. Maka para nabi yang lain berkat Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk mensyafaati umatnya, mendapatkan syafaat untuk mensyafaati daripada keluarganya, daripada orang-orang yang soleh, para wali Allah, para guru, para orang tua, anak yang hafidz Quran dan seterusnya. Berkat Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada pembahasan kita. Keadaan begitu luar biasa. Maka Rasul diminta untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Agar apa? Agar Nabi tidak sedih nanti di yaumil qiyamah kalau melihat daripada keluarganya masuk ke dalam neraka atau tidak selamat di hari kiamat tersebut. Maka Allah meminta kepada Nabi untuk menyelamatkan dulu, memberi peringatan dulu kepada keluarganya. Nah, fa'andarahum 'adab yaumin 'adim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka tentang adab siksa hari yang besar, yaitu kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta serta anak-anak mereka. Ditegaskan oleh Allah, hari kiamat itu harta sudah gak ada manfaatnya. Tumpukan emas yang kita punya, kalau sudah ditiup sangkakala oleh malaikat, sudah kita tinggal. Kita tidak ingat kita punya emas yang banyak. Kita tidak ingat lagi punya duit yang begitu banyak. Mobil kita yang berderet mungkin sudah dilupakan oleh pemiliknya. Yang punya tabungan berjijit-jijit sudah tak ada lagi yang memikirkan itu. Rumahnya yang begitu besar, benteng-bentengnya yang begitu hebat, tak ada manfaatnya. Bahkan disebutkan di sini bukan cuma harta yang tidak bermanfaat, wala banun, anak-anak pun tidak manfaat ketika itu. Bapak lupa terhadap anaknya, anak lupa terhadap bapaknya, istri lupa terhadap suaminya, suami lupa terhadap istrinya.
keadaan yang luar biasa. Tadi kami sebutkan, jangankan hubungan kekeluargaan atau kita orang-orang yang awam saja, para nabi saja lupa dirinya para nabi ketika itu, sudah mikir dirinya sendiri-sendiri. Karena memang di hari itu hari pembalasan, sudah bukan waktunya dakwah, bukan lagi waktunya menanam kebaikan, sudah tidak. Sudah waktunya seseorang akan dipanggil oleh Allah satu persatu, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan. Persidangan satu persatu sudah. Maka tak ada lagi manfaat anak, tidak ada lagi manfaat harta ketika itu. Nah, fatakallama al-qaum kalaman layyina. Maka kaum Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang terdekat beliau, berkata dengan lembut kepada Nabi. Karena mereka memang sayang kepada Nabi sebetulnya. Mereka begitu hormat kepada Nabi. Bagaimana Nabi walaupun sebelum jadi Nabi sangat dihormati oleh kaumnya, sangat dipercaya oleh kaumnya, sangat dicinta oleh kaumnya. Mereka berkata lembut kepada Nabi, menyambut daripada apa yang menjadi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa abuhu Abu Lahab, terkecuali pamannya Abu Lahab. Di pembahasan kemarin kita tahu bagaimana penentangan Abu Lahab yang menyatakan celaka, celaka engkau wahai Muhammad dan seterusnya. Abu Lahab berbeda dengan yang lain. Alladzi kana aduwwahul asyad, yang sangat memusuhi daripada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab ketika itu pemimpin, salah seorang pemimpin kaum. Dia khawatir, saudara, dia akan kehilangan popularitasnya, dia akan kehilangan daripada kedudukannya, dia akan kehilangan daripada pengaruhnya apabila ponakannya ini terus mengajarkan ajarannya dan meninggalkan ajaran nenek moyangnya, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan mengesahkan Allah dan meninggalkan daripada berhala-berhalanya. Ada kekhawatiran yang besar terhadap Abu Lahab. Fa innahu radda raddan qabihan, dan dia menjawab Nabi dengan jawaban yang sangat buruk. Apa yang disebutkan Nabi dijawab dengan jawaban yang buruk. Apa yang menjadi dalil Nabi dijawab dengan jawaban yang jelek oleh Abu Lahab. Wa talaba minhum, dan Abu Lahab meminta kaumnya, meminta kaum Quraisy untuk apa? Al-qabdu alaih, untuk menahan Rasul, untuk memenjarakan Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata kepada mereka, berkata kepada kaumnya. Apa kata Abu Lahab? Maaf, faqala lahu Abu Talib. Di tengah-tengah mereka ada paman Nabi yang lain, yaitu Abu Talib, Sayyidina Abu Talib atau Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini paman Nabi yang membela Nabi. Jadi ada dua kelompok tuh. Ada paman Nabi yang membela Nabi, ada paman Nabi yang model Abu Lahab tidak membela Nabi. Ada paman Nabi yang bijaksana, yang luar biasa, namanya Abi Talib. Sayyidina Abi Talib ini berkata kepada mereka ketika Abu Lahab ingin memenjarakan, hei kaumku, penjarakan Muhammad itu, pegang dia, tahan dia. Abi Lahab berdiri di tengah kaumnya lalu berkata, Abi Lahab, apa kata Abi Lahab? Abi Talib, maaf, wallahi, demi Allah, kata Abi Talib, demi Tuhan, demi Allah, laman'annahu ma
kami akan menjaganya selama kita ada di sini. Selama aku masih hidup, kata Abi Thalib, selama aku masih hidup, aku tetap akan menjaga keponakanku Muhammad. Tidak ada yang boleh menyentuh Muhammad. Dan Abi Thalib adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat dituakan, bahkan lebih tua daripada Abu Lahab. Sehingga kaumnya, orang-orang yang pro dengan Abu Lahab tidak berani mundur mereka. Selama masih ada Abi Thalib pelindungnya, mereka tidak berani menyentuh daripada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit? 6 menit. Jadi ringkasannya pada pembahasan ke-17 ini, bagaimana keadaan dakwah itu yang perlu kita garis bawahi. Selalu dan selalu di setiap zaman, di setiap era, di setiap keadaan ada yang menerima dan ada yang menolak. Dari dulu tuh hingga sekarang, yang namanya kebaikan itu pasti ada yang mau mengikuti, ada pula yang menolak. Ada yang pro dan ada yang kontra, itu biasa. Apapun itu, dalam bentuk apapun kebaikan pasti ada yang menerima ataupun ada yang menolak. Itu yang perlu kita ambil hikmah daripada pembahasan kali ini. Bahkan kadang penolakan-penolakan tersebut dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat-sahabat kita, bahkan yang lebih jauh lagi dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Tapi jangan khawatir, sekalipun ada penolakan, sekalipun ada daripada sesuatu hal yang tidak mengenakan, tidak ada yang menerima daripada orang-orang terdekat kita, mungkin pasti Allah tetap menyiapkan orang-orang yang membantu kita. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita tetap berada dalam jalur kebaikan, Allah pasti akan menolong kita. Jadi intinya, nanti masuk ke yang 18 pada pembahasan selanjutnya, karena waktu sudah mepet. Intinya jangan pernah putus asa dalam kebaikan, dalam apapun. Dalam kita mengembangkan masjid, dalam pembangunan masjid, dalam memakmurkan masjid, dalam diri kita melawan hawa nafsu kita. Kita mau istiqomah sholat 5 waktu di masjid aja kadang ada penolakan di hati kita, atau minimal malas. Nah itu yang harus kita lawan. Atau kadang ada omongan-omongan tidak baik, apalagi kita mungkin mantan orang yang kurang baik. Sok rajin amat misalnya, sok alim dong, macam-macam. Nah itu yang harus kita lawan. Artinya lawan di sini sabar, tegar, dan tetap dalam kebaikan. Didukung tidak didukung, selama kita di jalan kebaikan terus jalan. Insyaallah nanti Allah turunkan pertolongannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 1-2 menit lagi. Fadhal, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Amal apa? Nah, pertanyaan yang luar biasa.
Di hari kiamat kita semua pasti ingin mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu amal apa yang bisa mendekatkan diri kita dan berpotensi kita mendapatkan daripada syafaat Nabi? Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang, dalam hadis yang lain, siapa orang yang menghidupkan sunnahnya, maka dia wajib mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikuti Nabi. Salah satu ikhtiar kita mengikuti Nabi, kita belajar sejarah Nabi sehingga kita kenal kepada Nabi. Kalau sudah kita kenal Nabi, kita tahu bagaimana daripada kehidupan Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Nanti dijelaskan bagaimana Nabi, bagaimana daripada sunnah-sunnah Nabi. Tentu kita nanti belajar fikih dan sebagainya dalam pembahasan-pembahasan mungkin ustaz yang lain. Ikuti bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana akhlak Nabi. Itu semua daripada sunnah-sunnah Nabi itu, mulai Nabi bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita ikutin semampu kita, mastata'tum, semampu kita. Bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berbicara kepada orang lain, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana Nabi sholat berjamaahnya, bagaimana Nabi sholat 5 waktunya dan seterusnya. Kalau kita ikuti khutwatan selangkah demi selangkah, insya Allah kita makin dekat sama Nabi. Dan kalau kita sudah dekat dengan Nabi, insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan terakhir sebelum kita tutup, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, salah satunya bersolawat kepada Nabi. Ini tipsnya, perbanyak solawat sama Nabi. Solawat itu adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi, lebih dikenal oleh Nabi. Orang yang rajin bersolawat itu diibarat katakan seperti halnya ada kumpulan kuda. Kuda itu semuanya hitam, kuda hitam. Ada satu kuda yang warnanya putih. Di tengah ribuan atau jutaan kuda itu ada kuda putih. Nah, kuda putih itu orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Artinya gampang dikenali, lebih cepat dikenali. Maka perbanyaklah solawat, hidupkan sunnah. Insya Allah kita makin dekat kepada Nabi dan kita lebih berhak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cukup kira-kira itu garis besarnya. Anda cukupkan sekian. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan, dimudahkan semua urusannya. Anak kita jadi anak yang saleh dan saleha, dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.